Selamat datang kembali di Hikmah Room. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang jarang terungkap tentang seorang pemimpin yang berada di puncak kekuasaan, namun dua kali memilih untuk melepaskannya. Ini adalah kisah Sultan Murad II dari Kesultanan Utsmaniyah, seorang raja yang memerintah sebuah imperium luas, namun hatinya hanya tertambat pada satu hal: kedekatan dengan Allah. Ia adalah pemimpin yang bertempur, bukan untuk menaklukkan wilayah, melainkan untuk menaklukkan hawa nafsunya sendiri, yang menurutnya jauh lebih berbahaya daripada ribuan musuh di medan laga. Kisah ini adalah cerminan tentang makna sejati kepemimpinan dan jihad. Mari kita mulai dari kelahirannya. Murad lahir di tengah pertanda alam yang diyakini sebagai nubuat besar. Ayahnya, Sultan Mehmed I, baru saja berhasil menyatukan kembali Kesultanan Utsmaniyah setelah masa-masa kekacauan. Namun, berbeda dengan pangeran-pangeran lain yang tumbuh dalam kemewahan, Murad kecil menyaksikan langsung intrik dan perebutan kekuasaan yang penuh darah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan istana, menyelami kisah para nabi dan roja-roga terdahulu. Pendidikan utamanya berasal dari para ulama dan sufi Diamasi, yang menanamkan dalam dirinya prinsip fundamental bahwa dunia ini hanyalah debu di bawah kaki orang yang mengenal Allah. Di usia 18 tahun, takdir memanggilnya. Ayahnya wafat secara misterius, dan dengan berat hati, Murad menerima tahta. Ia bersumpah untuk tidak akan tergoda oleh fitnah kekuasaan, sebuah janji yang akan diuji berkali-kali sepanjang hidupnya. Tahta Murad II segera diuji oleh ancaman serius dari dalam. Saudara tirinya Mustafa, yang didukung penuh oleh Kekaisaran Bizantium, berusaha menggulingkannya. Bizantium melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Murad menyadari bahwa ini bukan sekadar perebutan tahta, melainkan upaya untuk menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah dari akarnya. Dengan hati yang berat, ia memimpin pasukannya. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Murad berhasil mengalahkan pasukan Mustafa, dan demi menjaga stabilitas negara serta persatuan umat, ia mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya: mengeksekusi saudaranya sendiri. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi Murad. Ia merasa tangannya berlumur darah keluarga. Sejak saat itu, ia semakin mendekatkan diri kepada para ulama dan ahli tasawuf, mencari kedamaian dan petunjuk spiritual untuk membersihkan hatinya. Setelah ancaman internal berhasil diatasi, Bizantium tidak menyerah. Mereka menyusun konspirasi baru, membiayai pemberontakan di Balkan dan Serbia, serta membentuk Liga Suci yang bertujuan menghancurkan pengaruh Islam di Eropa. Murad menemukan adanya pengkhianatan di antara pejabat-pejabat tingginya yang secara diam-diam berkorespondensi dengan musuh. Ia segera membersihkan istana dari para pengkhianat dan memimpin langsung pasukannya dalam pertempuran di tepi sungai Morifa. Berkat strategi cerdasnya dan keteguhan hatinya, Murad meraih kemenangan gemilang, mengusir pasukan Liga Suci, dan mengembalikan ketertiban di perbatasan. Di dalam istana, sebuah pertentangan batin terus berkecamuk dalam diri Murad. Dunia spiritualnya yang penuh zikir dan kontemplasi berbenturan dengan dunia politik yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan. Merasa muak dengan hiruk-pikuk kekuasaan duniawi, Murad II melakukan hal yang tak lazim. Ia mengundurkan diri dari tahta. Ia menyerahkan mahkota kepada putranya yang masih remaja, Mehmed, yang kelak akan dikenal sebagai Al-Fatih Sung Penakluk. Murad kemudian menyendiri di Manisa, mencari ketenangan spiritual. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika musuh-musuh Utsmaniyah melihat kekosongan kepemimpinan, mereka segera menyusun kekuatan. Murad menyadari bahwa zikir dan pedang adalah dua sisi dari jihad yang tak terpisahkan. Ia bangkit kembali, siap memimpin demi melindungi umat. Pada November tahun 1444, Sultan Murad II memimpin pasukan Utsmaniyah dalam pertempuran Varna yang legendaris melawan pasukan salib gabungan Eropa.
Malam sebelum pertempuran, ia memimpin puluhan ribu prajuritnya untuk salat dan berdoa, menyerahkan jiwa mereka kepada Allah, bukan kepada kemenangan duniawi. Di tengah pertempuran sengit yang berkecamuk, Raja W. Ades Au dari Polandia tewas, menyebabkan pasukan salib runtuh. Murad dan pasukannya meraih kemenangan yang gemilang. Namun, Murad tidak merayakan kemenangan itu dengan pesta atau kemegahan. Ia justru turun dari kudanya, bersujud dan berdoa, menegaskan bahwa perang itu bukan untuk kemuliaan pribadinya, melainkan agar kalimat Allah tetap tinggi. Setelah kemenangan di Varna, Murad semakin menjauh dari kemegahan istana. Ia kembali melepaskan tahtanya, kembali kepada putranya, Mehmed. Menjelang akhir hayatnya, ia memanggil Mehmed dan memberikan wasiat yang mendalam, agar menggunakan tahta untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk kebanggaan diri. Wasiat ini kelak akan membentuk karakter Mehmed kedua, sang penak. Sultan Murad kedua wafat dengan tenang, hanya ditemani mushaf Al-Quran kesayangannya. Ia meninggalkan dunia tanpa perayaan, tanpa kemegahan yang ia tolak seumur hidup, namun dengan kehormatan sebagai seorang raja yang berhasil menang atas dirinya sendiri. Warisan terbesar Murad kedua bukanlah kemenangan-kemenangan perangnya yang gemilang, melainkan warisan spiritualnya. Ia dikenang karena doa rahasianya yang selalu ia baca sebelum mengambil keputusan besar, yaitu doa untuk menjaga hati agar tidak dicuri oleh dunia. Gaya hidupnya yang sederhana dan pesan-pesannya yang ditemukan setelah wafat menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan Islam terletak pada kesucian hati para pemimpinnya, bukan pada jumlah tentaranya atau luasnya wilayah kekuasaan. Kisah Sultan Murad kedua adalah cerminan sejati seorang pemimpin yang menolak dunia, bahkan saat dunia bersujud di hadapannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.